Terima kasih Anda masih bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, tawuran antar pemain terjadi dalam cabur futsal di ajang Pekan Olahraga Mahasiswa Provinsi di Jember. Para pemain dari kedua tim baku hantam sehingga seorang pemain menderita luka robek di wajah dan dilarikan ke rumah sakit. Perkelahian ini terjadi saat berlangsungnya pertandingan cabang olahraga futsal di ajang Pekan Olahraga Mahasiswa Provinsi di Gor Kaliwates, Jember, Selasa malam. Para pemain dari tim futsal Universitas Islam Malang atau Unisma dan Universitas Bhayangkara Surabaya atau Ubara baku hantam di lapangan. Minimnya petugas keamanan di lokasi menyebabkan panitia kewalahan melerainya. Tak hanya dengan tangan kosong, ada pula pemain yang menggunakan kursi untuk memukul lawannya. Tawuran diduga dipicu pemukulan yang dilakukan oleh seorang pemain saat kedua tim bersalaman. Beberapa saat setelah wasit meniup peluit akhir pertandingan. Pertandingan sudah selesai, kemudian bersalaman. Nggak tahunya ada salah satu yang memukul. Setelah memukul ya terjadi seperti itu yang di video-video. Itu pemukulannya terjadi saat pertandingan atau setelah pertandingan? Setelah pertandingan. Aksi tawuran itu sendiri mengakibatkan Kapten Ubara Eka Saputra harus dilarikan ke rumah sakit karena menderita luka robek di wajah. Korban mengaku tak tahu penyebab awal keributan. Ia bahkan langsung dikeroyok saat berupaya melerai baku pukul yang terjadi. Mas sendiri luka di bagian apanya? Bagian tipis, lengan, sudah sampai memar. Dia juga berapa jahitan kan? 2, 1, 6. Jalannya pertandingan sendiri berlangsung dalam tensi tinggi sejak menit awal. Tim futsal Ubara menang dengan skor tipis 1-0 dan mendapatkan tiket ke perempat final. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, pengendara motor tewas seketika usai tertabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di Kecamatan Genteng, Banyuwangi. Benturan yang cukup keras membuat tubuh pengendara dan sepeda motornya terpental sejauh 100 meter. Perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Desa Kaligondo, Kecamatan Genteng, Banyuwangi memakan korban. Pengendara sepeda motor selamat 56 tahun warga setempat tewas seketika di lokasi kejadian usai tertabrak kereta api Probowangi. Kecelakaan terjadi saat selamat hendak pulang ke rumahnya setelah bekerja. Di lokasi kejadian diduga korban tidak menyadari ada kereta api melintas dari arah barat ke timur. Akibatnya benturan keras tidak terhindarkan. Korban pun tewas dan motornya terpental hingga 100 meter. Hasil penyelidikan polisi diduga korban kurang hati-hati saat menyeberang perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Saksi yang dia tidak ada langsung, cuman masyarakat sekitar mendengar suara krotok-krotok, ternyata kereta sudah berhenti dan di depannya sudah ada sepeda motor yang sudah terlindas kereta berikut korban yang posisinya di bawah kereta sudah dalam keadaan yang hancur seperti itu. Setelah mendapatkan penanganan di RSUD Genteng, jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Polisi mengimbau kepada warga untuk lebih berhati-hati saat menyeberangi perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Taufik Ferdiansah melaporkan dari Banyuwangi. Saudara, truk tangki pengangkut air di Kabupaten Mojokerto hilang kendali hingga menabrak rumah usai menghindari pemotor. Kerasnya benturan mengakibatkan rumah sekaligus toko hancur, sementara pengemudi terjepit kabin truk. Kecelakaan terjadi di Jalan Raya Desa Tumapel, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Pengemudi truk tangki air Wahyu Agung Wicaksono terjepit kabin kendaraan. Warga beramai-ramai mengevakuasi pria 21 tahun asal Melaten, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto dengan menarik bagian depan truk yang ringsek usai menabrak tembok rumah Suyatno, 62 tahun. Kecelakaan bermula saat truk melaju dari arah selatan ke utara beriringan dengan sebuah minibus dan motor. Namun tiba-tiba minibus berhenti menghindari pemotor yang berbelok arah. Pengemudi truk tangki air yang kaget lantas membanting setir ke kanan hingga menabrak rumah dan toko. Truk juga menabrak bagian belakang minibus dan pengendara motor hingga terluka. Ya sepeda itu motong kan Mas ya? Motong kanan. Ya.
Lah otomatis kan kalau mau tenganan mobil muatan kan nggak mungkin bisa rem mendadak dong. Oh gitu ya. Lah bapaknya ini kan istilah itu Di depannya? ya depannya. Di depannya terus? Mandek. Otomatis kan kini gak ngatas itu Pak. Oh, banding kanan gitu ya? Banding kanan. Kondisi supir gimana Mas? Gak apa-apa Mas. Sempat cepet nggak? Kecepet Mas. Cepet ya? Ada trek tangki itu, tangki agak jauh kira-kira 200 meter. Itu saya itu terus. Nah, tahu-tahu itu mau langsung dok itu. Nah, dok itu saya juga enggak terasa apa-apa gitu loh. Setelah agak jauh saya lihat kok kaca belakang saya kok pecah. Ada korban luka Pak ini tadi Pak? Insya Allah ada itu tadi, sopir sama itu, sama sepeda itu. Sepeda itu kalau tidak salah itu ditabrak oleh treknya itu. Beruntung kecelakaan ini tak menimbulkan korban jiwa. Pengemudi truk, tangki, dan pemotor yang terluka langsung dilarikan ke Rumah Sakit Sidowaras, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. Guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan tersebut, sejumlah saksi dimintai keterangan oleh petugas Satlantas Polres Mojokerto. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Praktik penyalahgunaan BBM solar bersubsidi dibongkar tim Pitsus Satreskrim Polresta Banyuwangi. 2 tersangka yang kedapatan membawa 5 ton solar bersubsidi ditangkap. BBM bersubsidi tersebut ditimbun oleh pelaku untuk diperjualbelikan dengan harga tinggi. Karena mencurigakan, truk box ini diberhentikan oleh polisi saat melintas di Jalan Raya Rogo Jampi, Banyuwangi pada Selasa siang. Saat box dibuka, didapati sejumlah drum berisi BBM solar bersubsidi yang dibeli dari sejumlah SPBU di Banyuwangi. Total 5 ton solar bersubsidi ini kemudian disita oleh polisi. Modusnya solar bersubsidi ini ditampung di sebuah gudang, kemudian diperjualbelikan kembali secara eceran dengan harga tinggi. Guna proses penyelidikan, 2 tersangka Indra dan Aris, warga Banyuwangi, kini ditahan dan masih diperiksa oleh polisi. Kemudian dibawa ke rumah dengan inisial AS dengan alamat di Kebalenan, Kecamatan Banyuwangi. Kemudian dari tempat tersebut diamankan kurang lebih barang bukti berupa 25 drum solar yang diduga solar subsidi. Kemudian isi masing-masing drum kurang lebih 200 liter. Jadi dari tindak kegiatan pengungkapan ini diamankan kurang lebih 5 ton solar subsidi. Kini barang bukti 1 truk sejumlah drum berisi 5 ton solar subsidi dan mesin pompa disita oleh polisi. Para tersangka dijerat Undang-Undang Migas tentang penyalahgunaan BBM bersubsidi. Ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda paling banyak 60 miliar rupiah. Taufik Ferdiansah melaporkan dari Banyuwangi. Saudara, ritual ruat air Gunung Semeru di Lumajang digelar oleh warga saat masuk bulan Muharram atau 1 Suro Rabu siang. Warga berharap ritual ini menghindarkan mereka dari segala mara bahaya, khususnya dari ancaman erupsi Semeru. Grebek gunungan hasil bumi saat ritual ruat air Semeru ini berlangsung meriah. Warga tak hanya berebut aneka hasil bumi, namun saling lempar buah-buahan. Di kawasan sumber mata air Tirtosari View, Kecamatan Candipuro, Lumajang. 40 lebih gunungan hasil bumi berupa sayur mayur dan buah-buahan diarak keliling desa Penanggal hingga ke kawasan sumber mata air yang bersumber dari Gunung Semeru. Ritual ruat air dikemas dalam sedekah desa ini rutin digelar setiap tahun, tepat pada hari pertama dalam kalender Islam, yakni tanggal 1 Muharram 1445 Hijriah. Ini rencana mau dibuat apa Bu nanti Bu? Buat masak. Buat masak. Kenapa tadi ikut berebut Bu? Ya, biar punya sayur, keselamatan desa. Terus? Buat keselamatan lingkungan. Ya. Buat apa ya? Keselamatan unggulan. Oh iya. Dari bahaya. Pengairan buat masyarakat. Selain sebagai bentuk rasa syukur atas hasil bumi yang melimpah, ritual ini juga memanjatkan doa bersama agar warga yang tinggal di lereng Gunung Semeru selamat dan terhindar dari segala mara bahaya, terutama erupsi Semeru. Kita mengadakan
pawai obor untuk memperingati 1 Muharram, dan hari ini kita mengadakan ruat air. Tujuan kita satu-satunya adalah Desa Penanggal agar dijauhkan dari bala bencana, dari bala musibah, agar dijauhkan dari banjir yang selama ini mengintai desa kami, karena Desa Penanggal sangat dekat dengan Semeru. Selain arak-arakan hasil bumi, kegiatan ini juga diisi dengan ritual tari air yang dipentaskan oleh seniman nasional Parmin Ras, sehingga menjadi hiburan bagi warga sekitar. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, nelayan desa di Pamekasan menggelar upacara tradisi petik laut. Ini dilaksanakan setiap 1 Muharram dengan melarung miniatur perahu selerek berisi hasil bumi, buah-buahan, dan jajanan tradisional. Masuk tahun baru 1 Muharram, nelayan desa Pegagan mempersiapkan tradisi petik laut isi sesajen beragam, mulai dari hasil bumi seperti sayuran, buah-buahan, hingga jajanan tradisional. Tak hanya itu, selembar kain jarik dan sarung, juga sandal perempuan dan laki-laki sebagai simbol seorang nelayan dan istrinya juga disematkan dalam sesaji serta peralatan dapur hingga bantal. Tradisi ini digelar sebagai ungkapan rasa syukur para nelayan atas rezeki yang didapat dan keselamatan saat mencari ikan. Rezeki yang ada di laut ini luar biasa besar, sehingga patut disyukuri dan diselamati. Artinya biar terjadi keberlanjutan, tidak ada kepunahan di laut. Ini kan perlu diselamati dan memperbanyak doa-doa, banyak bersyukur sehingga keberlanjutan terjadi. Bersamaan di penetapannya, sehingga di situ juga ada kegiatan sosial, pemberian santunan kepada anak yatim, karena bersamaan dengan 1 Muharram ini. Setelah semua sesajen terkumpul, dimasukkan ke dalam miniatur perahu selerek dan diarak keliling desa dan berakhir ke pesisir pantai untuk dilarung ke tengah laut hingga menjadi rebutan nelayan. Fatur Rosi melaporkan dari Pamekasan. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam liputan 6 daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Mandari Sasmita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.